Pemirsa, ada sebuah pondok pesantren yang lebih dari 150 orang santri isinya setiap harinya belajar menghafal Al-Quran dan ilmu agama Islam. Ya, berbeda dengan santri pada umumnya, di pondok pesantren ini, jemari setiap anak di ruangan itu yang bergerak mengikuti setiap huruf dalam ayat suci Al-Quran. Gerakan tangan dan jemari itu menjadi suara lantang dari ratusan santri tunarungu di pesantren tunarungu Darul Asom, Sleman. Di tengah keterbatasan pendengaran, puluhan santri di Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom yang berada di Kelurahan Sidomulyo, Godean Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuktikan bahwa belajar Al-Quran bukan hal mustahil. Berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi, para santri dari berbagai daerah belajar menjadi penghafal Al-Quran dan ilmu agama Islam. Berbeda dengan di pondok pesantren lainnya, para santri di sini melantunkan ayat Al-Quran tidak dengan ucapan. Bibir mereka tidak bergerak, tak ada suara yang keluar, semuanya dalam sunyi dan khusyuk. Di sini, ayat suci tidak bergema di langit-langit ruangan, melainkan mereka melantunkan ayat-ayat tersebut dengan gerakan jari. Para santri ini adalah para penyintas tunarungu dan tunawicara, sehingga komunikasi di antara mereka menggunakan bahasa isyarat. Para santri di tempat ini juga menguasai setidaknya 3 bahasa isyarat. Bahasa isyarat Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa isyarat Arab untuk menghafal Al-Quran, dan bahasa isyarat internasional untuk komunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara. Kemampuan para santri ini dipantau secara langsung oleh para pemangku sanad yang ada di Mekah maupun di Madinah. Mereka lulus dari sini harus tervalidasi oleh orang umum. Bapak-bapak, dia ngaji nggak sih? Kok kayak gini ngaji nggak sih? Nah, kontrolnya pakai apa? Tulisan. Dia bisa nulis, hafalannya dituliskan Al-Fatihah dari mulai ba sampai nun terakhir versi. Nggak ada yang salah, berarti benar kamu hafal. Nah ini kalau kontrolnya mereka harus bisa menuliskan hafalannya. Validasi akhir sebagai mereka hafiz itu saya menuliskan hafalan. Beda dengan orang yang umum ya, orang dengar itu mereka cukup memperdengarkannya cukup. Jarang orang coba kamu tulis, jarang Pak. Kalau mereka itu orang tuanya pun bingung ngetesnya gimana, akhirnya tulis. Itu orang tua, nangis orang tua. Tulis itu lengkap dengan harokat atau gundul? Gundul. Karena mereka memang nggak dengar vokal, nggak bisa mengeluarkan vokal, maka ulama di sana di Madinah itu pun kalau nulis untuk mereka itu gundul. Tidak mudah memang untuk menjadi penghafal Al-Quran dengan menggunakan isyarat. Namun, para santri mengaku senang dapat belajar. Pondok pesantren Darul Asom ini didirikan setelah Ustadz Abu Kahfi menemukan kenyataan bahwa penyandang disabilitas tunarungu atau tunawicara yang sama sekali tidak mengenal agama. Meski mengalami berbagai kendala, Ustadz Abu Kahfi berusaha mendirikan pondok pesantren khusus. Awalnya saya bertemu dengan tunarungu begitu kaget ya, setelah komunikasi, ternyata mereka tak tahu agama sedikit pun. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, apalagi yang lebih dalamnya ilmu agama. Dari situ saya tergerak hati saya. Nah setelah itu saya dan keluarga, anak dan istri saya itu di bidang ini kita geluti terus. Akhirnya Allah berikan kemudahan untuk terjadi seperti ini. Ini pondok pertama di Indonesia, bahkan pertama di dunia. Kehadiran pondok pesantren tunarungu ini bisa menginspirasi dan membuat orang lain tergerak, sehingga keberadaan pondok pesantren tunarungu yang mengajarkan agama Islam semakin banyak hadir di Indonesia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.